Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita mau sama-sama buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita percaya kalau kita boleh ada hari ini, semua hanya karena anugerah-Nya, semua hanya oleh kemurahan-Nya. Haleluya. Sungguh Bapa, biarlah seperti pujian ini, kami diingatkan bahwa aku ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu. Aku masih hidup sampai saat ini, itu pun karena anugerah-Mu. Karena hanya Engkaulah yang bisa menghiasi kehidupanku dengan keindahan. Sekalipun aku harus menghadapi berbagai kesulitan pergumulan hidup, tapi aku percaya Engkau selalu hadir dalam hidupku. Aku bisa melewati semua yang terjadi karena ada anugerah-Mu yang menyertai. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan tema besar sepanjang bulan Agustus ini. Put God first. Tempatkan Tuhan yang terutama. Dan kita mulai dengan tema minggu ini, semua karena anugerah. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang gadis yang berumur 15 tahun bekerja sebagai seorang pembantu. Dia sudah sangat dekat dengan keluarga itu. Tapi suatu kali ketika tergoda untuk mendapatkan uang lebih, ia mencuri. Perbuatannya diketahui istri majikan. Sehingga pas waktu itu untuk menutupi hal itu, dia segera memukul istri majikannya. Sehingga tanpa sengaja istri majikan terjatuh dari tangga lalu meninggal. Sang majikan yang melihat itu begitu terkejut. Beberapa saat ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya menangis. Apa yang harus dilakukan terhadap pembantu itu? Padahal mereka sudah sangat dekat. Ia punya 3 pilihan. Yang pertama, laporkan ke polisi supaya pembantu itu ditangkap dan dihukum. Itu wajar bukan? Itu namanya keadilan. Tapi pilihan kedua, ia bisa lepaskan anak itu, maafkan dia dan ampuni dia. Sehingga ia tidak jadi dihukum. Itu namanya belas kasihan. Ternyata sang majikan tidak melakukan kedua pilihan itu. Tapi ia melakukan pilihan ketiga. Dia mengampuni pembantu itu, membebaskan dia. Sebaliknya, sang majikan justru mengangkat dia menjadi anaknya. Karena ia kasihan dengan anak itu. Dia melihat anak itu masih muda.
dan nanti akan rusak hidupnya kalau dia di penjara. Wow, begitu luar biasa. Masa ada yang seperti itu? Pembantu itu harusnya dipenjara dan dihukum. Tapi kok bisa-bisanya dimaafkan, bahkan diadopsi jadi anak. Itu sungguh di luar perkiraan. Tapi itulah namanya anugerah atau kasih karunia. Apa itu anugerah? Dalam pengertian rohani, anugerah atau kasih karunia adalah kebaikan atau kemurahan yang Tuhan berikan kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Orang yang mendapatkan anugerah pasti begitu takjub dan bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang dialami oleh Paulus. Kemanapun ia pergi, ia selalu bersyukur dan bercerita tentang Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus. Paulus mengingatkan jemaat Korintus, ingat Injil. Kabar baik tentang Yesus itulah yang menyelamatkanmu dan membuatmu teguh berdiri. Paulus sendiri mendapatkan Injil karena anugerah. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Paulus sadar ia bisa menjadi seorang percaya dan ada sebagaimana ia ada itu hanya karena anugerah. Ia sadar ia orang yang tidak layak. Bahkan ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling hina di antara para rasul. Karena ia sudah menganiaya pengikut Yesus. Tapi ia justru diberi anugerah. Diampuni dosanya oleh Yesus. Dibebaskan, bahkan dijadikan utusan Yesus. Itu anugerah besar yang diterimanya. Apa yang dialami Paulus sama seperti sekarang ini kita yang diberi pilihan untuk mengenali Yesus. Di dunia ini banyak orang yang baik dan saleh. Banyak juga orang yang mungkin lebih pintar dari kita. Yang kuliah sampai profesor atau doktor. Tapi kita mungkin orang yang biasa. Sekolah tidak tinggi-tinggi. Kita juga mungkin bukan dari latar belakang yang baik. Kita punya masa lalu yang kelam, yang buruk. Tapi kita diperkenan oleh Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah yang menciptakan kita. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus yang bisa mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita. Bukankah itu anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Lalu setelah mendapatkan anugerah, apa yang kita lakukan? Anugerah yang Allah berikan pada Paulus tidak sia-sia. Karena Paulus begitu giat melayani. Ya bahkan bekerja lebih keras dari yang lain. Mungkin orang berpikir kalau ikut Yesus jalan akan rata dan selalu dapat berkat. Tapi bukan itu yang dialami Paulus. Ia menghadapi banyak kesulitan, tantangan. Ia pernah mengalami kelaparan, kedinginan, disiksa di penjara, mengalami bahaya di kota, bahaya di tengah laut, bahkan bahaya akan maut dan penolakan dari berbagai pihak. Semua pernah dialaminya. Lalu apakah itu membuat ia berhenti? Tidak. Semua itu tidak pernah membuat Paulus mundur dan berhenti melayani Tuhan. Bagi kita yang mengikut Tuhan saat ini, kita pun menghadapi tantangan. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Sehingga mau tidak mau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan.
banyak beban hidup yang harus kita tanggung, sehingga kita tidak punya waktu untuk melayani. Kita punya banyak pergumulan. Kita mengalami kesulitan ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga. Bahkan sekalipun kita sudah melayani, kita merasa kita tidak dihargai, ditolak. Bahkan justru ada kalanya begitu lelah, capek ketika harus melayani. Apakah kita harus berhenti? Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus sekalipun mengalami kelelahan dalam pelayanan, tapi dia tidak pernah berhenti, karena dia tahu dia hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tapi karena ada Kristus yang hidup di dalamnya. Paulus tahu itu karena dia sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Hidupnya bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk Sang Pemberi anugerah. Anugerah itu membuat Paulus begitu mengasihi Yesus. Dia mati-matian melayani Tuhan. Beritakan Injil kemanapun. Senang, susah, hidup, mati, hanya bagi Tuhan. Lalu apakah setelah Paulus bekerja lebih keras dari yang lain, Paulus merasa diri hebat dan sombong? Tidak. Dengan tegas Paulus katakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa dia bisa melayani, itu pun hanya karena anugerah dari Tuhan. Saudara, mungkin banyak orang berpikir, wajar Paulus begitu giat melayani, karena dia mendapat anugerah yang paling besar. Karena dia sudah melakukan dosa besar, dia menganiaya umat Allah. Tapi apakah hanya Paulus yang mendapatkan anugerah besar? Apakah kita tidak mendapatkan anugerah besar dari Tuhan? Saya akan membagikan suatu kisah. Ada seorang pria yang tertarik dengan seorang wanita. Tapi belakangan ia baru tahu kalau wanita itu adalah seorang wanita tunasusila. Wanita itu berpikir pasti pria itu tidak mau mendekatinya lagi. Ia sudah pasrah dan ia berpikir mereka pasti putus. Tapi justru pria itu mendatanginya, bahkan melamarnya untuk menikah dengannya. Wanita ini begitu terkejut sekaligus terharu karena ada seorang pria yang mau menebusnya, menerimanya dan mengasihinya. Singkat cerita, mereka pun menikah dan mendapatkan anak. Tapi suatu hari wanita ini mulai tergoda dengan uang, sehingga ia kembali menjual dirinya. Dan kali ini ia tertipu, sehingga ialah yang dijual ke pria hidung belang. Betapa terkejutnya sang suami ketika tahu istrinya telah selingkuh dan kembali ke pekerjaan kotor. Betapa sakit hatinya ketika tahu istrinya sudah mengkhianatinya. Apa yang harus dilakukannya? Ia mengasihi istrinya, tapi hatinya begitu terluka, begitu sakit. Apa yang harus dia lakukan? Tapi sang suami kembali menebus istrinya dan menerima kembali sebagai istri. Oh, betapa luar biasa yang dilakukan sang suami. Betapa besar kasih pengorbanannya. Sekalipun ia sudah dikhianati, tapi ia kembali mengampuni
mengampuni, dan menerimanya. Lalu bagaimana sikap sang istri? Seharusnya ia sadar betapa hinanya ia yang pernah berada di tempat kotor, tapi telah ditebus. Dan sekali lagi ia jatuh, tapi ia kembali ditebus dengan kasih yang besar dari suami. Bukankah harusnya ia benar bertobat? Berapa besar anugerah yang sudah diterimanya? Bukankah ia sudah menerima anugerah demi anugerah? Apakah ia mau terus membuat sia-sia anugerah yang diterimanya? Betapa tidak pantas ia disebut istri jika ia menyia-nyiakan anugerah itu. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat pertama, Paulus menulis demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus sekali setelah dia mendapatkan anugerah, hidupnya berubah bagi Tuhan. Hidup matinya hanya bagi Yesus. Berapa kali kita diberi anugerah oleh Tuhan? Berapa banyak anugerah yang Tuhan berikan bagi kita? Yang berulang kali hidup egois, jatuh bangun, mencintai diri, mendekati Tuhan diam-diam demi berkat, dan bukan karena kita sungguh mengasihi Dia. Sama seperti wanita itu yang diberikan anugerah demi anugerah. Pernahkah kita berpikir kita juga orang yang sudah diberi anugerah dari Tuhan? Berapa banyak anugerah yang sudah Tuhan berikan? Mungkin kita tidak seperti Paulus menganiaya jemaat Tuhan. Tapi saudara tahu seberapa besar dosa yang kita lakukan, kita tetap orang berdosa yang harus dihukum. Siapa yang bisa membebaskanmu? Kalau bukan Yesus yang tidak berdosa, yang rela mati untuk menebus dosamu, saudara tidak akan selamat. Itulah anugerah terbesar. Datanglah, cari dan terimalah Yesus, karena hanya Dia yang bisa mengampuni dosamu. Atau kita berkata, saya tidak seperti istri yang tidak tahu diri itu. Saya sudah terima anugerah, saya percaya Yesus, saya tidak mengkhianati Yesus. Tapi permisi tanya, apakah kita sungguh menghargai anugerah yang Tuhan beri? Apakah kita sungguh bersyukur mengasihi Yesus sebagai pemberi anugerah? Apakah itu membuat kita ingin hidup menyenangkan Tuhan, dan melalui perkataan perbuatan kita ingin memuliakan Tuhan? Apakah kita yang sudah melayani pun sadar kalau kita masih bisa melayani itu hanya karena anugerah? Mari saudara bersyukurlah, kasihilah Yesus, muliakanlah Dia, dan jangan pernah buat sia-sia anugerah demi anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapa, Engkau tahu setiap kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami, Allah Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami menjadi orang yang sadar. Kami yang sudah menerima anugerah, sekali lagi kami hidup hanya karena anugerah. Jangan biarkan kami kembali menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.